Now, it's not only a threat for America, it's a threat for Israel. In 15 years from now, Israel will have a war with Egypt. The Muslim Brotherhood will eventually take over Egypt. The Muslim Brotherhood, which is a Sunni jihad, now, after we weaken the Shia jihad, will be a threat to the world. Turkey is now taking over. Fidam Khan, what's his name? The foreign minister, Hakam Fidan. The foreign minister of Turkey announced that we took Haleb, we took Damascus, and Jerusalem is next. Bagaimana jika sebenarnya perdamaian dan kesepakatan antara Amerika dan Iran bukanlah akhir dari konflik di Timur Tengah, melainkan merupakan sebuah awal dari konflik yang lebih besar dan lebih panjang? Inilah skenario yang muncul dari rencana Israel menyerang Mesir. Dalam sebuah talk show, seorang aktivis Zionis mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Ia menyebutkan bahwa Israel berpotensi mengincar Mesir dalam 15 tahun ke depan. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah ini skenario yang masuk akal. Pasalnya, di saat bersamaan, Israel sedang mengalami kekalahan hebat dalam front peperangan melawan Iran. Bukan hanya kalah dalam peperangan, Israel bahkan kehilangan dukungan dari negara sekutunya, yaitu Amerika. Kabar terbaru bahkan menyebutkan jika Netanyahu berencana memangkas bantuan persenjataan dari negeri Paman Sam. Padahal seperti yang diketahui banyak orang, Amerika lah yang menjadi alasan Israel dapat bertahan hingga hari ini. Bagaimanakah skenario perang melawan Mesir itu dapat dijalankan? Dan apa tanggapan dari negara-negara sekutu Mesir yang mungkin terjadi jika invasi tersebut benar-benar dilakukan? Cetak Gol akan merangkum kalah perang lawan Iran. Israel berniat jajah Mesir sebagai berikut. Fakta kekalahan Israel dalam perang melawan Iran terungkap. Lagi-lagi Netanyahu harus menelan pil pahit kekalahan dalam peperangan melawan Iran. Semua ini berawal dari pernyataannya bahwa Israel telah memenangkan peperangan. Dalam sebuah kesempatan, Netanyahu menyebutkan jika tujuan peperangan melawan Iran telah tercapai. Klaim kemenangan bersejarah tersebut dilakukan melalui kesepakatan antara Amerika dengan Iran. Netanyahu menyebutkan jika perjanjian tersebut merupakan kesepakatan untuk mencegah pengembangan nuklir Iran. Netanyahu memang selalu menggembor-gemborkan bahwa ia telah berhasil menggagalkan nuklir Iran. Bahkan dengan sesumbar Netanyahu menyebutkan bahwa, dan apa artinya itu? Itu berarti jutaan warga Israel akan berada dalam bahaya mengerikan dari kematian massa. Dan kami telah menjauhkan dari kami selama bertahun-tahun bahaya pemusnahan penduduk Israel ini. Israel merasa perundingan yang dicetuskan AS telah membuat mereka menang. Padahal Amerika sendiri menjadi salah satu pihak yang paling ketakutan. Melalui potongan video singkat, nampak Wakil Presiden AS JD Vance panik ketika tiba-tiba tim negosiator Iran hendak walk out. Diduga hal ini terjadi setelah cuitan singkat bernada ancaman dari Presiden Donald Trump. Rekaman tersebut menunjukkan bahwa Amerika bukanlah pihak yang sedang menang dalam perundingan. Raut wajah kepanikan muncul jika tiba-tiba Iran benar-benar membatalkan perundingan. Klaim kemenangan Netanyahu ini juga dibantah secara sepihak oleh warga Israel sendiri. Sebuah survei yang dilakukan Universitas Hebrew dan Agam Labs menyatakan bahwa ada sekitar 92% masyarakat Israel meyakini bahwa Iran merupakan pemenang perang. Sekitar 3.644 respon survei itu meyakini bahwa Amerika dan Israel merupakan pihak yang kalah dalam perang. Tak cukup sampai di situ, ada sekitar 82,9% warga Israel yang juga percaya bahwa kampanye militer terhadap Iran
telah melemahkan keamanan dalam jangka panjang. Bahkan sebanyak 86% punya pandangan negatif dengan hasil konflik tersebut. Sebanyak 72,5% juga muncul respon tak percaya terhadap pernyataan dari Netanyahu yang telah menghapus ancaman nyata bagi Israel. Terakhir, survei ini juga diikuti dengan 87,8% responden yang percaya jika Israel telah gagal mencapai target militer dan hanya memenuhi tujuan pribadi semata. Melalui survei yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa klaim kemenangan yang didengungkan Netanyahu hanyalah klaim sepihak. Klaim kemenangan ini semakin terbantahkan ketika kesepakatan memutuskan bahwa Selat Hormuz dikelola sepenuhnya oleh Iran. Pernyataan ini sendiri disampaikan oleh negosiator Iran bernama Muhammad Bagher Ghalibaf. Selat Hormuz tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelum perang dan akan dikelola oleh Republik Islam Iran sesuai dengan hukum internasional, ujar Ghalibaf. Kemenangan ini sendiri kemudian ditambah dengan penangguhan sanksi terhadap minyak Iran. Negeri para mullah tersebut dikabarkan sudah diperbolehkan menjual minyaknya. Kabar mengenai pengelolaan Selat Hormuz ini juga diisukan akan melibatkan Oman sebagai sekutu Iran. Setelah kunjungan delegasi ke Muscat, Iran dan Oman telah membentuk komite bersama untuk dialog mengenai Selat Hormuz yang rinciannya akan dipublikasikan dalam pernyataan bersama, sebut Muhammad Bagher Ghalibaf. Sahnya pengelolaan oleh Iran ini membuat kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz mengalami peningkatan. Data yang dihimpun oleh perusahaan pelacak maritim Kepler menunjukkan bahwa 36 pelayaran dalam sehari. Data yang tercatat pada 23 Juni 2026 ini menunjukkan angka tertinggi sejak terjadi perang antara Amerika dan Iran. Namun pada masa-masa damai dalam sehari Selat Hormuz memiliki 120 pelayaran per hari. Angka ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga pelayaran dibandingkan masa normal. Bukan hanya harus menghadapi kritikan dari warganya sendiri, Netanyahu juga mulai mendapatkan penentangan dari kelompok Yahudi yang selama ini mendukung Netanyahu mulai melawan balik. Tak ada alarm yang lebih keras daripada suara kritik pendukung sendiri. Pendukung yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dari kelompok Haredi. Permasalahan ini sendiri berawal dari Netanyahu yang meminta dukungan politik terhadap kelompok tersebut. Namun Yahudi Haredi menolak memberikan dukungan tanpa embel-embel imbalan. Atas dukungan politik tersebut mereka menginginkan agar kelompok Yahudi Haredi dapat dibebaskan dari wajib militer yang menyasar kalangan pemuda Israel. Kelompok Yahudi Haredi beralasan jika mereka hanya ingin fokus mempelajari kitab Taurat. Dalam pandangan Yahudi Haredi, mempelajari kitab Taurat setara dengan wajib militer yang diikuti oleh para pemuda Yahudi lainnya. Kritikan dan aksi protes Yahudi Haredi ini bahkan disampaikan melalui aksi demonstrasi di jalanan. Gagal terbitnya undang-undang yang membatalkan kewajiban Yahudi ikut wajib militer membuat kritikan berbalik ke Netanyahu. Publik mungkin bertanya, apa yang membuat usulan Yahudi Haredi ini mendapatkan penolakan? Sebenarnya salah satu alasannya adalah kurangnya sumber daya manusia yang dapat dikerahkan dalam peperangan. Memang sejak lama IDF selalu merekrut tentara dari luar Israel untuk ikut serta dalam perang melawan rival-rivalnya. Belum lagi ditambah banyaknya para tentara yang mengalami depresi akibat peperangan. Menurut isu yang beredar, banyak dari para tentara tersebut yang akhirnya memilih mengakhiri hidup. Bahkan tak jarang dari mereka yang akhirnya dipaksa untuk terjun ke dalam peperangan lainnya. Padahal secara medis hal itu sudah sangat tidak memungkinkan. Di saat yang bersamaan selain kritikan keras dari Yahudi Haredi, Netanyahu juga sedang dipaksa menyepakati kesepakatan dengan Lebanon. Amerika menggelar perundingan putaran kelima di Washington DC pada Selasa 23 Juni 2026. Perundingan lanjutan ini secara sekilas mungkin hanya sekadar pertemuan semata. Namun jika dilihat lebih dalam menunjukkan bahwa Amerika sangat ingin memaksa Israel terlibat dalam kesepakatan. Perundingan ini merupakan salah satu follow-up dari rencana perdamaian antara Iran dan Amerika. Langsung mengalihkan fokus untuk berperang lawan Mesir.
Israel sendiri memang mengkhawatirkan bahwa rangkaian kesepakatan antara Amerika, Iran, dan Lebanon akan menggerus kebebasan Tel Aviv. Menurut para pejabat Israel, MOU antara Amerika dan Iran telah membuat Israel merasa terusik setiap melancarkan serangan. Netanyahu bahkan menyebutkan jika IDF memiliki kebebasan penuh untuk mencegah segala ancaman, baik itu ancaman yang sifatnya langsung ataupun yang sifatnya berkembang. Para pejuang kami di Lebanon Selatan memiliki kebebasan penuh untuk bertindak demi mencegah ancaman yang berkembang, ujar Netanyahu. ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחוריהם, העם כולו עומד מאחוריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה. Pernyataan ini secara jelas menunjukkan bahwa Israel enggan menarik diri dari Lebanon. Respon penolakan ini sempat mendapatkan penentangan keras dari Amerika Serikat. Donald Trump dikabarkan telah memberlakukan pembatasan yang semakin ketat terhadap Israel. Salah satunya adalah mengenai pembatasan militer di Lebanon. Seolah tak puas dengan satu pertempuran di Lebanon, Israel juga dikabarkan akan memperluas area operasinya hingga Mesir. The Sunni Jihad is the next enemy. Israel needs to be strong. America needs to be strong. Unfortunately, America is weak. Now, imagine you're an Israeli prime minister today. And you understand that in 15 years, you're going to have a war with Egypt, and you don't know who's going to be the prime minister, the president of the United States in 15 years from now. What do you do today to address that challenge? Rencana ini memang bukanlah sebuah skenario yang diciptakan oleh Netanyahu atau militer IDF. Skenario ini berasal dari pernyataan seorang aktivis Zionis bernama Amiad Cohen. Ia memprediksi bahwa Israel akan berperang dengan Mesir dalam 15 tahun. Menurutnya, ini merupakan tantangan strategis yang memang harus dihadapi. 15 tahun dari sekarang, Israel akan berperang dengan Mesir, ujar Cohen kepada para peserta dalam pertemuan puncak KTT. Menurut Cohen, ini tidak bisa dipisahkan dari menguatnya pengaruh Sunni di Mesir. Hal ini akan ditandai dengan Ikhwanul Muslimin yang akan menguasai Mesir. Cohen juga menyeratkan bahwa akan ada kebangkitan Ikhwanul Muslimin di seluruh dunia. Ia tampaknya juga menyeratkan bahwa New York saat ini telah dikuasai oleh kelompok tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kemenangan Zohran Mamdani dalam pemilihan wali kota. Oleh karena itu, Israel harus mengincar wilayah Mesir mau tidak mau. Pernyataan ini secara tidak langsung sedang mengonfirmasi mengenai ancaman yang terus berkembang di kalangan politik dan keamanan Israel, terutama pada beberapa kekuatan Sunni seperti Mesir hingga Turki yang cukup mengkhawatirkan. Pernyataan dari Cohen ini juga didukung oleh Jonathan Pollard yang sempat menyampaikan hal serupa. Melalui sebuah podcast media Arutz Sheva pada bulan Mei lalu, ia juga menyebutkan bahwa Israel kemungkinan bisa menyerang Mesir dan Turki dalam waktu dekat. Pernyataan ini memang tidak bisa diabaikan, mengingat Jonathan Pollard adalah seorang mantan intelijen Amerika untuk Israel. Ia sangat memahami betul bagaimana seluk-beluk dunia intelijen dan yang berkembang sekarang. Dalam sebuah acara podcast, ia menyebutkan bahwa melawan Turki dan Mesir tidak akan lebih mudah dari melawan Iran. Saya tidak yakin kita akan menghadapi Turki semudah saat menghadapi Iran. Kita harus siap untuk perang berikutnya yang kemungkinan besar melawan Turki dan Mesir. Badai sedang datang, ujarnya pada Mei 2026 yang lalu. Hal ini kemudian dikonfirmasi pula oleh surat kabar Israel Marif yang menyebutkan Turki akan menjadi ancaman yang lebih besar bagi Israel dibandingkan Iran. Faktanya, Turki memiliki angkatan bersenjata terbesar kedua di NATO. Mereka juga memiliki tingkat kemandirian hingga 80% dalam industri pertahanan. Sepatu sneakers dari ISO kini turun harga mulai dari 200 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Trump bersama aliansi negara Muslim siap melindungi Mesir.
Ambisi penaklukan itu memanglah salah satu skenario yang ambisius, mengingat Israel belum benar-benar menyelesaikan permasalahannya dengan Iran dan Lebanon. Bahkan di saat yang bersamaan, Israel dikabarkan berencana melepaskan ketergantungan persenjataan dengan Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel seharusnya mulai mengembangkan persenjataan sendiri. Saya sangat menghargai dukungan yang telah kita terima dari teman-teman Amerika kita. Tetapi kita perlu membebaskan diri dari ketergantungan dan membangun sistem persenjataan independen kita sendiri, ujar Netanyahu. Publik menjadi bertanya-tanya apa yang membuat Israel ingin melepaskan diri dari ketergantungan tersebut. Bukanlah hal ini hanya akan menghambat skenario invasinya ke wilayah Mesir dan Turki. Pernyataan ini kembali mengingatkan keinginan Netanyahu beberapa bulan lalu yang ingin lepas dari ketergantungan pada AS. Sebuah wawancara singkat pada Mei 2026 lalu menyebutkan jika Israel secara bertahap akan melepas bantuan militer dari AS. Namun agaknya permasalahan ini tak sesederhana yang terlihat. Beberapa waktu sebelumnya, Wakil Presiden JD Vance juga sempat mengancam Israel. Ia menyebutkan bahwa persenjataan yang digunakan untuk mempertahankan Israel berasal dari pajak warga Amerika Serikat. Hal inilah yang sepertinya membuat ego Netanyahu kembali tersenggol. Selain potensi hilangnya bantuan dari AS, Israel juga harus menghadapi ancaman lainnya. Salah satunya adalah mengenai kerjasama militer antara Turki dan Mesir. Baru-baru ini atau tepatnya pada Minggu 21 Juni 2026, militer Mesir dan Turki telah menyelesaikan latihan militer gabungan di beberapa pangkalan udara Mesir. Latihan ini sendiri melibatkan skenario taktis gabungan dan aktivitas penerbangan jet tempur. Kedua negara juga sempat memberikan kesempatan taktis dalam pertempuran. Selain harus menghadapi kolaborasi antara Turki dan Mesir, Israel juga dihadapkan pada sekutu Mesir lainnya, yaitu Rusia. Rusia dan Mesir dikabarkan telah bersepakat untuk memperluas kerjasama dalam memerangi isu terorisme. Federasi Rusia dan Republik Arab Mesir mencapai kesepakatan untuk lebih memperluas interaksi di bidang pemberantasan terorisme internasional dan tantangan keamanan lainnya, baik dalam format bilateral maupun di forum-forum internasional utama, ujar Kementerian Luar Negeri Rusia. Besar kemungkinan apabila Mesir terlibat pertempuran dengan Israel, Rusia akan turun tangan. Kasus ini sudah pernah terjadi pada Iran yang melawan Israel beberapa waktu yang lalu. Selain dari kerjasamanya dengan Turki dan Rusia, Mesir juga dikenal sebagai salah satu negara anggota pendiri OKI. OKI atau yang dikenal dengan Organisasi Kerjasama Islam memang aktif dalam memberikan dukungan terhadap sesama anggotanya. Jika Israel benar-benar melakukan serangan ke Mesir, maka besar kemungkinan negara-negara Islam akan terlibat. Pengen jogging sekaligus tampil casual? Cobain deh sepatu lari dari Ledo yang kini turun harga. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kalah perang lawan Iran. Israel berniat jajah Mesir. Akankah skenario peperangan ini benar-benar terrealisasi? Mengingat kondisi lapangan yang hampir tidak memungkinkan. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.